Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 666-670. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lou Yunku ragu sejenak lalu berkata sambil tersenyum, baiklah. Biar kalian semua merasakannya sendiri. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya perlahan, memperlihatkan selembar kertas tipis yang berkilauan logam. Lou Yunku menyorotkan kertas itu ke arah Kinmu. Kegembiraannya tak terbendung, tubuhnya sedikit gemetar. Saya sudah bepergian jauh mencarinya, tapi akhirnya menemukannya dengan mudah di sini. Jadi, dia Qin Fengqing. Lou Yunku sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, ini panen yang tak terduga. Raja yang terhormat, Anda pasti sudah lama mengagumi kitab kehidupan dan kematian dari surga, kan? Saya jarang membawanya, jadi ini dia. Anda bisa mengaguminya. Fu Riluo terharu. Ia buru-buru menerimanya dengan kedua tangan dan memeriksanya dengan saksama. Dia sudah lama mendambakan buku kehidupan dan kematian. Buku itu adalah harta karun surga dan Youdu. Lebih tepatnya, buku kehidupan dan kematian surga itu meniru Youdu. Meskipun buku kehidupan dan kematian Youdu tidak memiliki banyak fungsi, buku kehidupan dan kematian memiliki banyak fungsi yang sangat kuat. Kitab kehidupan dan kematian di surga diciptakan oleh Dewa Hitam. Teknik dan seni ilahi Mingdu berasal dari Youdu, namun Mingdu telah melampaui Youdu. Fu Riluo menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menyinari semua orang, dan tidak peduli siapa yang disinai, sosok orang itu akan muncul di kertas dengan nama yang sesuai. Benar-benar harta karun yang luar biasa. Fu Riluo penuh pujian. Surga menggunakan harta ini untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Aku pernah mendengar tentang dewa iblis bernama Dewa Dukun Kui. Kemampuannya tidak tinggi, tetapi dia telah menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk memusnahkan banyak dewa dari era Kaisar Pendiri. Lou Yunku mengambil buku kehidupan dan kematian ini dan berkata dengan santai, kekuatan buku kehidupan dan kematian jauh melampaui imajinasimu. Mingdu membuat buku kehidupan dan kematian, dan salah satunya jatuh ke tangan Dewa Dukun Kui bagaikan melempar mutiara ke babi. Bahkan Mingduku tidak memiliki banyak harta karun seperti ini. Menelan Kaisar Langit Tertinggi harus bergantung pada efek buku kehidupan dan kematian ini. Tepat saat dia tengah menjelaskan, dia tiba-tiba melihat Kinmu, yang sedang menunggangi makhluk tak dikenal, mengeluarkan sebuah gulungan berharga dan membukanya hingga bersinar ke arah mereka. Senyum di wajah Lou Yunku membeku saat tatapannya tertuju pada benda di tangan Kinmu. Gulungan itu memang buku hidup dan mati. Dia tidak mungkin salah. Lou Yunku, Kui Qingpei, Fu Yanqi, Lou Qianzong, Kinmu membacakan nama mereka satu persatu. Lou Yunku dan para dewa Mingdu lainnya terguncang. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Buku kehidupan dan kematian begitu sedikit, jadi bagaimana mungkin Kinmu memilikinya? Kapan kitab kehidupan dan kematian di surga menjadi seperti kubis di pinggir jalan? Mungkinkah setiap orang yang ditemuinya memiliki kitab kehidupan dan kematian? Mungkinkah penduduk surga Kaisar tertinggi memilikinya? Luli tersenyum puas dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia berpikir, buku kehidupan dan kematiannya berasal dari Dewa Dukun Kui. Aku mendapatkan namanya dari Jue Huang dengan susah payah, dan kalian berani mencuri namaku. Pantas saja. Lou Yunku awalnya berencana menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menghadapi para dewa dan praktisi seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi. Namun, setelah melihat Kinmu mengeluarkan buku kehidupan dan kematian, ia mulai berpikir ulang. Kinmu menyimpan buku hidup dan matinya dan bertanya pada Lou Qianzong, kau di sini untuk membunuhku. Lou Qianzong sedikit bingung saat menatapnya. Lou Yunku berkata lembut, adik junior, dia Qin Fengqing. Lou Qianzong menyeringai, aku di sini untuk menangkapmu. Aku tidak tertarik membunuhmu. Aktivitas fungsional Qi yang tak terlukiskan inilah yang membuat kita terjerat. Tunggu di sini sebentar. Setelah mengucapkan pernyataan ini, Kinmu menunggangi naga kilin kembali ke kota Li, meninggalkan jejak api. Kecepatannya begitu cepat sehingga semua orang tercengang. Wang Muran melihat seekor rusa besar di sampingnya dan bertanya dengan lembut, bisakah kau berlari secepat itu? Rusa besar itu juga terkejut. Ia menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak bisa. Tapi,
daya tahannya tidak cukup. Lagi pula, dia rakus, jadi dia pasti akan melahap banyak makanan dan menjadi babi lagi. Aku akan berlari lebih cepat dan lebih jauh darinya dalam waktu singkat. Ketika dia mengatakan hal ini, naga kilin telah bergegas keluar dari kota Li, dan kini ada seorang tetua tanpa anggota tubuh di punggungnya. Qin Mu menunjuk Lou Qianzong dan berkata, "Kepala desa, ini tubuh penguasa dari Minggu." "Kau benar, memang ada tubuh penguasa semu yang datang mencariku." Saat dia bertarung dengan tubuh penguasa semu Su Senghua, dia hampir membunuh Su Senghua. Seni ilahi yang dia gunakan mirip dengan pengaruh gerbang surga, tetapi juga berbeda. Itulah mengapa kupikir dia adalah tubuh penguasa semu. Tetua tanpa 4 anggota badan itu menatap Lou Qianzong dan berkata dengan tenang, "Untuk apa aku berbohong padamu? Tapi kau harus berhati-hati, akan ada semakin banyak tubuh penguasa semu mulai sekarang. Aktivitas ki antar tubuh penguasa semu akan terhubung, dan mereka tidak akan tahu bahwa yang lain juga merupakan tubuh penguasa semu. Namun, ia akan merebut takdir lawan untuk memperkuat diri. Jika Su Senghua terbunuh olehnya, Lou Qianzong ini akan menerima takdir Su Senghua, dan kemampuannya akan meningkat pesat. Kau akan berada dalam bahaya saat itu." Tetua itu sangat percaya diri, itu bukan omong kosong. Jika kau bisa membunuhnya, kau juga bisa memperkuat takdirmu sebagai tubuh penguasa. Qin Mu mengeluarkan sebuah buklet kecil dan menuliskan kata-kata ini. Ia tersenyum dan berkata, "Seberapapun sengitnya tubuh penguasa semu saling berebut takdir, mereka takkan pernah bisa menjadi tubuh penguasa sejati. Mereka lebih rendah dariku." Setelah mengatakan ini, ia berbalik dan kembali ke kota Li dengan jejak api di belakangnya, mengirim tetua itu kembali ke kota. Lou Qianzong dan yang lainnya merasakan absurditas situasi ini. Ia berpikir dalam hati, seni ilahi yang kugunakan untuk mengalahkan Su Senghua jelas merupakan gerbang kegelapan Minggu, jadi bagaimana mungkin itu gerbang pengaruh surga? Lalu, bagaimana mungkin mengolah gerbang kegelapan Minggu menjadi bukti untuk membedakan antara tubuh penguasa dan tubuh penguasa semu? Ini jelas merupakan seni ilahi dari Mingguku. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa itu tubuh penguasa? Apa masalahnya dengan aktivitas Ki yang membimbing semua orang bersama-sama? Tiba-tiba, naga kilin berlari kembali bersama Qin Mu sekali lagi. Ia benar-benar secepat kilat saat ia bergerak maju mundur, membuat semua orang iri. Bukankah binatang aneh ini terlalu cepat? Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika aura yang mencekam hati datang dari langit. Sebagian besar dewa mendongak dan melihat sebuah bintang raksasa melayang di langit kaisar langit tertinggi. Bintang itu tidak terlalu jauh dari tanah kaisar langit tertinggi, dan tampak 4 hingga 5 kali lebih besar daripada bulan. Kecepatannya juga sangat cepat. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Itu bintang abnormal Dewa Cixi. Ia telah menerobos masuk ke surga kaisar tertinggi dari surga Luofu. Kalau begitu, orang-orang yang telah pindah dari dunia terapung semuanya telah tiba. Penghalang antara langit Luofu dan langit kaisar tertinggi tipis dan rapuh, dan bintang abnormal ini baru saja menembus penghalang dunia, meninggalkan pecahan-pecahan ruang angkasa yang sangat besar, bagaikan kaca yang berkaca. Ketika sinar matahari terpantul darinya, mereka memancarkan sinar warna-warni yang memukau. Bintang abnormal itu juga meningkatkan kecepatannya, dan sudah jelas bahwa ia akan segera menerobos penghalang dunia kaisar tertinggi surga dan kedamaian abadi, turun langsung ke langit yang terakhir. Di langit, di atas bintang abnormal, para dewa berkepala 3 dan berlengan 6 terbang keluar. Ada 1000 lebih dewa yang terbang di depan bintang abnormal itu, menghantam ke depan dengan seni ilahi. Dalam sekejap, langit di atas kaisar tertinggi surga dihancurkan oleh ribuan dewa ini dengan kekuatan brutal. Bintang besar itu sekarang secara bertahap memasuki ruang angkasa dan melakukan perjalanan menuju kedamaian abadi. Saat langit terhimpit dan hancur berkeping-keping akibat gravitasi bintang ini, seberkas cahaya tebal tiba-tiba meledak dari jembatan pergeseran saling energi roh, memancar langsung ke langit. Cahaya itu sangat intens. Begitu mencapai langit, ia meledak dan membentuk awan-awan yang menyebar ke segala arah. Cahaya yang mengalir di langit perlahan turun seperti tinta putih di air. Dari pandangan orang, kecepatan cahaya yang turun mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Itu adalah energi roh. Jembatan pergeseran saling energi roh digunakan untuk membangun jalur energi antara surga kaisar tertinggi dan kedamaian abadi, dan ketika bintang itu masuk ke dunia kedamaian abadi, sebagian energi kedamaian abadi telah bergeser melalui jembatan, menjaga keseimbangan energi. Bintang yang bermigrasi kali ini memiliki ribuan dewa dan jutaan manusia. Oleh karena itu, energi yang berpindah sangat dahsyat dan hampir melampaui batas jembatan perpindahan bersama.
Sementara itu, di kota Li, getaran yang berasal dari jembatan pergeseran bersama menyebabkan tanah bergetar hebat. Melihat semua ini, ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Jembatan pergeseran saling energi roh ditempa olehnya dan harimau senior, jadi dia tahu betul batas-batas jembatan itu. Jika para dewa dunia terapung bermigrasi bersamaan, pasti akan melampaui batasnya. Kalau begitu, jembatan pergeseran bersama itu pasti akan meledak. Jika jembatan pergeseran bersama meledak, maka lorong pergeseran bersama energi roh akan tertutup. Bintang itu kemudian akan terbelah menjadi dua oleh penghalang dunia yang menutup, separuhnya akan tetap berada di surga kaisar tertinggi sementara separuhnya lagi akan tetap berada di kedamaian abadi. Bukan hanya itu saja, orang-orang di bintang abnormal itu kemungkinan besar akan mati dan hanya sedikit yang mampu bertahan hidup. Orang-orang dari dunia terapung ini terlalu biadab. Qin Mu buru-buru menamparkan naga kilin itu, dan mereka langsung melesat ke langit dengan api di bawah kakinya. Suaranya terdengar dari atas, "Lou Qianzong, kita akan bertarung di lain hari. Kamu ingin melarikan diri dariku?" Mata Lou Qianzong berbinar, dan bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, mengubahnya menjadi seekor Garuda bersayap hitam. Dengan paruh burung dan wajah manusia, ia mengenakan mahkota Garuda yang runcing. Ketika ia membentangkan sayapnya dapat menjangkau area seluas beberapa mil, dan menyapu angin ke segala arah setiap kali ia mengepakkan sayapnya. Lou Qianzong melesat ke atas. Saat sayapnya mengepak, angin hitam memenuhi langit saat ia melesat menuju naga kilin. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari naga kilin. Setelah mereka berdua terbang, Qi Jiwei, Zi Huali, Su Shenghua, Master Dao Lin Xuan, dan yang lainnya mengejar mereka. Kecepatan mereka bervariasi. Yang tercepat adalah Qi Jiwei. Tubuhnya berubah menjadi burung phoenix berkepala 9, dan ia mengepakkan sayapnya. Ia bahkan lebih cepat daripada Lou Qianzong. Berikutnya adalah Su Shenghua yang mengeluarkan bunga teratai setiap kali melangkah. Sosoknya muncul dan menghilang. Langkahnya tidak cepat, tetapi setiap kali ia menginjak bunga teratai, ia akan menghilang dan muncul kembali di kejauhan di mana bunga teratai lain mekar. Di antara mereka semua, kecepatan Zi Huali adalah yang paling lambat. Setiap langkah yang diambilnya sama persis, sehingga kecepatannya justru berkurang. Dewa sejati Pang Yu mengkhawatirkan keselamatan semua orang, jadi ia terbang ke langit. Ia hendak mengikuti mereka ketika sebuah aktivitas Qi menahannya. Tubuh dewa sejati Pang Yu membeku. Ia mendarat dari udara, tak berani berbalik. Tepat pada saat itu, ia melihat seorang pria depresi berjalan ke arahnya, dan dewa sejati Pang Yu langsung merasakan bahwa aktivitas Qi yang menahannya perlahan mereda. Ia tahu bahwa pria ini adalah orang yang telah menolongnya sebelumnya, dan hal ini membuatnya merasa tenang. Lou Yunku sedikit mengernyit saat melihat buku kehidupan dan kematian. Matanya tiba-tiba berbinar dan ia tersenyum. Jadi, dia Pangeran Qin Wu dari Istana Cahaya Giok. Menarik sekali, Pangeran Qin Wu dari Istana Kecerahan Giok. Hati dewa sejati Pang Yu bergetar. Ia menatap leluhur pertama sambil berseru, "Kau masih hidup." Wajah leluhur pertama meredup. Alasan mengapa ia tidak pernah bertemu Pang Yu adalah karena ia tidak ingin bertemu para dewa kaisar pendiri langit surgawi. Ia selalu dihantui rasa bersalah. Namun, ia tak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya sekarang, identitasnya tak bisa lagi dirahasiakan. Tatapan Lou Yunku berkedip, lalu ia berkata sambil tersenyum, "Baguslah generasi muda ini saling bertarung." Apakah Pangeran Qin Wu ingin melihat kejadian tak terduga ini? Leluhur pertama berkata dengan datar, "Baiklah." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Begitu ia melangkah, daratan seluas 1000 mil tiba-tiba menyusut dan melengkung ke arah mereka. Dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya tidak bergerak, dan mereka tiba-tiba berada ribuan mil jauhnya. Kebingungan tampak jelas di wajah mereka. Langkah leluhur pertama membawanya tepat ke tempat Qin Mu menunggangi naga kilin. Di langit, Lou Qianzong mengepakkan sayapnya dan terbang di atas naga kilin. Dengan cakarnya yang tajam mencengkeram ke bawah, ia meraih Qin Mu dan naga kilin. Cakarnya sangat tajam, dan ditutupi sisik-sisik aneh yang berkilauan dengan cahaya hitam. Urat-urat di tengah sisiknya tampak aneh seolah-olah mata yang berkedip. Lou Yunku, Furi Luo, Luli, dan yang lainnya mengikuti leluhur pertama, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat. Suara Qin Mu yang marah terdengar, "Kubilang kita akan bertarung lain hari. Aku punya urusan penting, jadi aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu." Ledakan. Ledakan keras datang dari udara, dan Lou Qianzong terpental. Cakar-cakar itu tidak efektif karena Qin Mu mampu menangkisnya, tetapi naga kilin itu terhempas dari udara, mengurangi kecepatannya secara drastis.
Putra Youdu, lupakan saja soal melarikan diri. Lou Qianzong menerkam sekali lagi, dan Qin Mu kembali menghalanginya, memaksanya mundur. Sekali lagi, naga kilin itu terdorong ke bawah, dan kecepatannya semakin berkurang. Lou Qianzong melakukannya sekali lagi dengan wajah gembira. Apa kau pengecut? Kau tidak berani menghadapiku sama sekali. Seorang putra Tuhan benar-benar dipaksa olehku untuk melarikan diri ke kedamaian abadi. Qin Mu tiba-tiba turun dari naga kilin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, naga gendut, lanjutkan dan stabilkan jembatan pergeseran saling energi roh. Saudarasu, kalian juga pergi ke jembatan dan bantu aku menstabilkan rune di altar dulu. Naga kilin mengikuti perintahnya dan bergegas menuju jembatan pergeseran bersama. Su Senghua tidak berhenti dan hanya mengikuti naga kilin. Saudara Qin, hati-hati. Kemampuan orang ini tidak lemah, dan seni ilahinya bahkan lebih aneh lagi. Aku belum pernah melihat seni ilahi seperti ini sebelumnya. Seni ilahi kegelapannya mirip dengan kegelapan di reruntuhan besar. Mirip dengan kegelapan reruntuhan besar. Hati Qin Mu sedikit bergetar saat ia menunjukkan ekspresi tak percaya. Lou Qianzong melipat sayapnya dan berubah kembali menjadi wujud manusia. Ia berkata sambil menyeringai, kegelapan reruntuhan besar bagaimanapun juga diciptakan oleh tuanku, Dewa Hitam Minggu. Qin Mu mengangguk dan berkata dengan nada acuh tak acuh, jalankan seni ilahi Mingdu dan tunjukkan padaku. Lou Qianzong mengabulkan permintaannya saat kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Kegelapan itu sangat pekat. Kegelapan itu langsung menutupi puluhan mil, dan tubuhnya seolah berada di dunia lain yang jauh dari surga kaisar tertinggi. Tanpa peringatan, sosok hitam itu melesat dan menyerbu Qin Mu. Wajah Qin Mu tetap acuh tak acuh saat ia menatap sosok yang menerkamnya dalam kegelapan. Lou Qianzong tampaknya berada di ruang lain yang dapat menghindari semua serangan seni ilahi dari dunia fana. Pada saat yang sama, sebuah pintu tiba-tiba muncul di belakang Qin Mu, dan tampak seperti monster yang meraung tanpa suara. Tangannya yang tebal meraih garpu militer dan mengayunkannya kembali untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menusuk Qin Mu yang berada tepat di luar gerbang. Jadi begitu, dua kepala tiba-tiba muncul di leher Qin Mu, diikuti oleh 4 lengan yang menyembul dari bawah ketiaknya. Peluru pedangnya berdering dan terbagi menjadi 3. Yang disebut Mingdu seharusnya sama dengan Fengdu, jadi itu semua bagian dari Youdu. Seni ilahi Mu. Qin Mu mengambil daun willow di tengah alisnya, dan daun itu pun terbagi menjadi 3 seperti 3 kepalanya. Daun-daun itu menempel di tengah alisnya dan terus menyegelnya. Dia mengangkat ketiga tangannya. Semua jari telunjuknya terselip di samping jari tengahnya saat mengetuk mata di depan alisnya sebelum menusuk. Telah kulihat jelas, di langit, kegelapan menyelimuti puluhan kilometer, dan sesosok samar-samar terlihat bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, 3 jejak cahaya pedang menembus kegelapan dan melesat ke arah yang berbeda. 3 jejak cahaya pedang menerangi kegelapan dan membuat semua orang dapat melihat dalam kegelapan. Master Daolin Xuan, Wang Muran, dan yang lainnya baru saja tiba, sementara Qi Jiuyi sudah mencapai kegelapan selangkah di depan mereka. Sedangkan Zhehuali, ia masih bergegas menghampiri. Semua orang mendongak untuk melihat. Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan, kegelapan bagaikan tabir yang samar. Tampak bintik-bintik hitam halus yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Di tengah kegelapan yang terang benderang, Lou Qianzong menghadapi cahaya pedang dan menyerbu ke arah Qin Mu, namun dadanya tertusuk. Ketika Su Senghua dan Lou Qianzong bertarung, keduanya juga menggunakan seni ilahi agung. Meskipun dunia hampa miliknya luar biasa menakjubkan, Lou Qianzong hanya bisa melewati seni ilahi agungnya. Seni ilahi apapun dari Su Senghua bahkan tidak bisa menyentuhnya, dan Su Senghua malah terluka. Lou Qianzong tampaknya mampu melewati semua keterampilan dan tidak terluka. Namun cahaya pedang menembus Lou Qianzong dan menyebabkan darah muncrat keluar dari bagian belakang jantungnya. Lou Qianzong tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Cahaya pedang lain menebas kepalanya. Dan pada saat itu, semua orang melihat ke belakang Qin Mu. Pedang ketiga Qin Mu berhasil menangkis garpu militer, tetapi karena garpu itu memiliki 3 cabang, hanya cabang tengah yang hancur. 2 cabang lainnya menusuk tubuh Qin Mu. Garpu itu kemudian ditarik kembali dengan kuat, menyeret Qin Mu ke gerbang kegelapan Minggu. Sial, semua orang berubah ekspresi secara drastis. Saat Qin Mu ditarik ke gerbang kegelapan, Dewa Iblis yang tampak sangat kuat itu menampakkan senyum jahat dan mengerikan. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul dari langit, dan tepat ketika cahaya pedang kedua telah memenggal kepala Lou Qianzong, cahaya pedang itu juga memenggal kepala Dewa Iblis. Anehnya, kedua insiden itu terjadi di saat yang bersamaan. Lin Xuan, Qi Jiuyi, dan yang lainnya tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu.
Dewa Iblis di balik gerbang itu tampak sangat kuat, tetapi kepalanya dipenggal oleh Kinmu. Yang lebih membingungkan mereka adalah Kinmu jelas hanya melancarkan 3 jurus pembukaan bencana. Dari mana datangnya pedang keempat yang memenggal kepala Dewa Iblis itu? Pada saat yang sama, dada Dewa Iblis itu meledak, memperlihatkan lubang berdarah. Cahaya pedang lain menembus punggung Dewa Iblis, menyemburkan darah dari bagian depan. Gerbang itu perlahan tertutup dan tak seorang pun bisa melihat situasi di dalamnya. Hal itu membuat mereka panik, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan. Sebelum mereka sempat mendapatkan jawaban untuk cahaya pedang keempat, cahaya pedang kelima tiba-tiba muncul. Apa logika di baliknya? Tiba-tiba, sebuah gerbang hitam pekat tampak berdiri tegak di tengah kegelapan. Itu adalah gerbang pengaruh surga milik Kinmu. Gerbang terbuka, dan Kinmu berjalan keluar, meninggalkan Mingdu dengan kepala di tangannya. Di belakangnya, kegelapan perlahan menghilang dan menampakkan tubuh Luo Qianzong. Kepala di tubuh itu telah menghilang. Tak seorang pun melihat kepala Luo Qianzong jatuh. 3 pedang Kinmu adalah jurus pedang pembuka bencana. Jurus pertama melukai Luo Qianzong dengan parah, jurus kedua memenggal kepalanya, dan jurus ketiga adalah untuk bertahan dari serangan Mingdu. Ketika ia melancarkan ketiga jurus itu secara bersamaan, tak seorang pun berhasil melihat kepala Luo Qianzong jatuh dari langit. Namun, kini kepala Luo Qianzong telah menghilang dengan jelas. Dewa Iblis di gerbang pengaruh surga adalah tubuh aslimu. Dia bukan Dewa Iblis sejati, dan hanya terlihat kuat. Kinmu mengeluarkan sebotol air liur naga dan menuangkannya ke lukanya. Ia berkata kepada kepala di tangannya dengan nada hambar, "Kau bersembunyi di Mingdu untuk menyerangku dari Mingdu. Bagi orang-orang di surga kaisar tertinggi, kau seperti bayangan yang tak tersentuh. Itulah sebabnya kau mengalahkan Su Senghua, karena dia tidak memahami reruntuhan besar secara detail, dan dia tidak tahu banyak tentang mantra Youdu. Kemampuanmu bahkan lebih rendah daripada Qi Jiuyi, dan kau hanya mengandalkan keajaiban seni ilahi Mingdu. Namun, orang sepertiku yang lahir di Youdu dan dibesarkan di reruntuhan besar, tahu banyak cara untuk membuatmu mati." Kepala itu memang kepala Dewa Iblis, tetapi pada saat itu, ia perlahan-lahan bertransformasi. Duri-duri tulang yang ganas menyusut kembali ke dalamnya, dan bahkan rambut yang berantakan pun perlahan kembali normal. Penampilannya kembali seperti Luo Qianzong, matanya masih terbuka lebar, menatap Kinmu seolah-olah bisa mendengar apa yang dikatakannya. Kinmu melemparkan kepala Luo Qianzong ke bawah, dan mayat tanpa kepala itu pun jatuh dari langit. "Namun, saya sedang terburu-buru, jadi saya memilih cara yang paling sederhana." Kinmu berkata dengan ekspresi tenang, "Aku mungkin terlihat seperti sedang menyerangmu, tetapi seranganku telah memasuki Mingdu untuk menyerang tubuh aslimu. Aku memutuskan arteri dan vena jantungmu dengan pedang pertamaku, menghancurkan ki dan darahmu. Pedang keduaku memutuskan kepalamu, dan pedang ketigaku untuk menangkis seranganmu. Namun, kemampuanmu memang luar biasa, dan kau berhasil melukaiku." Qi Jiuyi berdiri tak jauh dari situ. Melihat Kinmu terluka, ia tergoda untuk bertindak. Ia sedikit terkejut mendengar perkataan Kinmu, lalu tersenyum. "Dia masih sangat menghormatiku dan tahu aku lebih kuat dari kakak senior Luo Qianzong. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Kinmu. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa membuat Kinmu yang terluka tetap bertahan, tetapi dia tidak bergerak." Luo Qianzong adalah kakak laki-lakinya, tetapi ia awalnya berkultivasi dengan Dewa Merah Langit Selatan, Qi Xiaoyu, dan baru menjadi murid Dewa Hitam Mingdu. Waktu yang dihabiskannya di Mingdu lebih singkat, sehingga ia tidak dekat dengan kakak laki-lakinya di sana. Kinmu memulihkan luka-lukanya dan melenyapkan 3 kepala dan 6 lengannya. Ia menempelkan kembali daun willow di kepalanya dan berlari lurus menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Tak seorang pun di sekitarnya mengikutinya. Mereka berdiri di tempat untuk berpikir. Jadi begitu, ternyata hanya ada 3 pedang. Master Daolin Xuan berkata dengan ekspresi kosong, hanya saja ketiga pedang ini terlalu brilian, sehingga seolah-olah ada 5 pedang. Kapan ilmu pedang Master Sekte Qin mencapai tingkat setinggi ini? Para pemuda lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. 3 pedang dari Kinmu tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan gerakan sederhana yang berasal dari gerakan rumit. 3 pedang sederhana ini saja sudah memberi mereka sensasi keterkejutan yang tak berujung. Tidak banyak orang yang dapat melihat bagaimana 3 pedang itu menjadi 5 pedang, tetapi bagi mereka yang dapat melihat keajaibannya, mereka bahkan lebih tercengang. Dan pada saat itu, Zihuali akhirnya tiba, dan langkah kakinya masih sangat stabil. Setiap langkah yang diambilnya memiliki jarak yang sama. Sudah berakhir, Zihuali melihat sekeliling dan melihat semua orang berdiri di sana. Namun, Kinmu dan Luo Qianzong sudah tidak ada di sana,
dan ia buru-buru bertanya kepada Qi Jiuyi, "Saudara Qi, siapa yang menang?" Qi Jiuyi berkata tanpa daya, "Kakak senior Lou Qianzong tewas dalam pertempuran." Zhihuali tercengang dan bertanya, "Jurus apa yang digunakan Master Sekte Qin untuk membunuhnya? Bagaimana dia bisa mati?" Qin Jiuyi bahkan lebih tak berdaya. "Ini sulit dijelaskan. Master Sekte Qin tampaknya telah mengembangkan teknik luar biasa yang memungkinkannya berubah menjadi wujud berkepala 3 dan berlengan 6. Terlebih lagi, kemampuannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia melancarkan bencana pembukaan 3 kali." Mata harimau Zhihuali terbelalak lebar saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, 3 kepala dan 6 lengan. Sepertinya kemampuannya telah meningkat lagi. Aku juga harus bekerja keras. Aku pasti akan menahan rasa sakit dengan pisau iblisku. Lou Yunku sedikit mengernyit dan menatap kaisar manusia leluhur pertama yang ada di depannya. Ia baru saja ingin menyelamatkan Lou Qianzong. Sayangnya, aura praktisi kuat di depannya menekannya, dan ia tidak berani bergerak. Kekuatan pertempuran Pangeran Qin Wu sangat tinggi. Ia berseru dalam hati. Namun, hanya dengan dia saja, dia tak akan mampu menghentikan tren umum ini. Tren itu akan menghancurkannya berkeping-keping. Kui Qingpei berkata dengan suara rendah, "Kakak senior Lou, adik junior." Lou Yunku berkata dengan suara rendah, "Qin Wu menekan kita sehingga kita tidak bisa menyelamatkannya, jadi adik junior hanya bisa mati." Namun, putra Youdu ini berbeda dari yang kubayangkan. Apakah kau yakin bisa menangkapnya? Tatapan Fu Yanqi berkedip, lalu ia berkata, "Kakak senior tenang saja. Kakak muda Qi gagal, kehilangan harta karun guru, dan tak berhasil menangkapnya, tapi bagi kami, menangkapnya mudah." Lou Yunku berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kita bisa berhenti mengamati teknik dan seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi. Raja Furiluo yang terhormat, Gubernur Provinsi Luli, kami akan kembali sekarang." Furiluo bertanya dengan heran, "Kau akan kembali sekarang? Lou Qianzong baru saja meninggal, jadi kau tidak akan membalas dendam untuknya?" "Kakak-kakak senior sungguh murah hati." Lou Yunku berkata, "Jiwa Lou Qianzong akan kembali ke Mingdu dan bereinkarnasi. Guru tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kita hanya kembali ke wilayah iblis, bukan ke Mingdu. Setelah para penyintas cahaya merah mencapai kedamaian abadi, itu akan menjadi akhir dari surga Kaisar Tertinggi." Furiluo sedikit terkejut. Kali ini hanya ada 4 pengunjung dari Mingdu, dan Qin Mu membunuh salah satunya. Bagaimana Lou Yunku bisa begitu yakin bahwa mereka bertiga bisa membantu ras iblis menguasai surga Kaisar Tertinggi? Karena perjanjian hitungan bumi antara Santo Penebang Kayu dan Furiluo tidak dapat mengerahkan pasukan iblis untuk membantu mereka. Luli adalah gubernur provinsi Youdu, jadi dia hanya mendengarkan perintah dari langit, bukan Mingdu. Lou Yunku juga tidak bisa memerintahnya. Kekuatan yang dapat digunakan Lou Yunku hanya berasal dari mereka bertiga. Qi Jiuyi menyaksikan Lou Yunku dan yang lainnya pergi, dan hatinya menegang. Ia berkata dengan suara rendah, "Zhihuali, jika kau bisa percaya padaku, segera ikuti aku melalui jembatan pergeseran saling energi roh menuju reruntuhan besar." Hati Zhihuali tercengang, dan dia hendak bertanya lebih lanjut ketika Qi Jiuyi telah memasuki jembatan pergeseran saling energi roh selangkah di depannya. Di samping jembatan pergeseran saling energi roh, Qin Mu, Su Senghua, dan naga kilin mengelilingi sebuah altar pengorbanan yang besar. Mereka memperkuat altar pengorbanan dan memperbaiki rune yang rusak, berusaha menjaga jembatan pergeseran saling energi roh agar tidak runtuh. Di langit, bintang abnormal itu sudah setengah jalan, dan jembatan pergeseran saling energi roh hampir tak mampu bertahan. Getaran meninggalkan tanah dalam radius beberapa ratus mil yang dipenuhi ribuan jurang yang tampak seperti jaring laba-laba. Altar pengorbanan itu tidak stabil, dan batu-batu gunung di atasnya tampak seperti dapat hancur menjadi debu kapan saja. Qin Mu mengerutkan kening. Master Daolin Xuan dan yang lainnya bergegas untuk membantu memperkuat altar pengorbanan, tetapi itu tidak membantu. Altar pengorbanan masih bergetar terus-menerus, dan energi yang berasal dari kedamaian abadi menjadi tak terbatas saat menyebar di langit. Dan pada saat itu, matahari padam saat malam tiba di surga Kaisar Tertinggi. Namun, langit tetap cerah seperti sebelumnya, semua karena cahaya yang berasal dari energi spiritual yang mengalir dari kedamaian abadi. Bintang itu perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, leluhur pertama naik ke langit dan mendarat di bintang itu. Baru kemudian kecepatan bintang itu perlahan melambat. Qin Mu menghela napas lega dan buru-buru memperkuat altar pengorbanan. Surga Luofu, altar-altar megah berdiri tegak di dunia. Di altar pengorbanan, para dewa reruntuhan besar berdiri tegak dan melindunginya. Selama 2 tahun terakhir,
mereka telah menjaga tempat itu dan telah berhasil menghalau berbagai gelombang serangan dari ras iblis. Sebuah celah di angkasa terbuka di depan sebuah altar pengorbanan. 3 dewa iblis keluar, yaitu Lou Yunku, Fu Yanqi, dan Kui Qingpei. Tanah ras iblis telah melahirkan banyak pahlawan, dan berapa banyak orang yang telah dikuburkan di tanah ini. Lou Yunku mendesah sedih dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Ia membuka gulungannya perlahan, lalu berkata dengan santai, selama bertahun-tahun yang panjang dan berlarut-larut, banyak pahlawan yang menginspirasi dan tragis telah diutus. Apakah kau masih hidup? Suaranya tiba-tiba menjadi nyaring, dan dia berkata, atas perintah Dewa Hitam Mindu, aku perintahkan kau untuk bangun dan bertarung demi aku. Kitab kehidupan dan kematian melayang ke langit, dan cahaya bersinar terang seperti cermin di dalam buku yang memantulkan cahaya. Suara mendesing, kitab kehidupan dan kematian beterbangan di surga Luofu, dan dimanapun cahaya bersinar, nama-nama akan muncul di halaman tersebut, dan nama-nama yang tak terhitung jumlahnya terus menggantikan nama-nama sebelumnya. Buku itu terbang mengitari surga Luofu dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan menerangi setiap jengkal tanah. Dewa dari reruntuhan besar di altar pengorbanan itu tercengang, dan tatapannya tertuju pada Lou Yunku dan yang lainnya. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa kalian yang membuat keributan di sini? Lou Yunku dan yang lainnya melipat tangan dan berdiri di sana dengan tenang tanpa memperhatikannya. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan kerangka-kerangka putih yang mengenakan baju besi logam usang mulai merangkak keluar dari bawah tanah. Mereka berdiri, mata mereka berkobar dengan api hantu, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Wus, wus, suara tulang berderak menggema saat setiap inci surga Luofu bergejolak. Kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya menggali diri dari tanah dan berdiri. Sesosok dewa iblis yang masih membusuk merangkak keluar dari bawah tanah. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan ki iblis yang kuat, seolah-olah meraung tanpa suara ke arah Lou Yunku dan yang lainnya. Ki iblis yang dahsyat itu membombardir wajah mereka dan membuat kulit mereka berkerut. Rambut dan gaun mereka tertiup ke belakang, menutupi wajah mereka dengan air liur keruh berwarna hijau dan ungu. Setelah itu, puluhan ribu kerangka membentuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya, dan ki iblis seakan menekan langit yang telah runtuh. Pemandangan itu begitu suram hingga menakutkan. Dewa reruntuhan besar di altar pengorbanan itu tercengang dan menggenggam senjata suci di tangannya erat-erat. Lou Yunku mengangkat tangannya, dan buku kehidupan dan kematian pun terbang ke arahnya. Ia berkata sambil tersenyum, adik-adik, coba tebak, berapa lama lagi aku harus menyingkirkan para penyintas era kaisar pendiri ini di altar pengorbanan. Ledakan, kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya membanjiri altar pengorbanan. Kerangka-kerangka itu memenuhi langit dan bumi, menenggelamkan altar pengorbanan dalam hitungan detik. Kui Qingpei berkata sambil tersenyum, sedikit lebih cepat dari yang kubayangkan. Para kerangka menyerbu altar pengorbanan, dan para dewa reruntuhan besar yang menjaga altar tak mampu menahan serangan itu. Mereka dicabik-cabik oleh kerangka para dewa iblis yang menyerbu. Pada akhirnya, altar pengorbanan yang dibangun oleh Santo Penebang Kayu dan 24 dewa untuk mengancam Furi Luo runtuh. Lou Yunku menghabiskan waktu kurang dari sebatang dupa. Mayat tak terhitung banyaknya dari ras iblis berdiri di altar pengorbanan dan meraung marah ke segala arah. Lou Yunku menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepada Kui Qingpei dan berkata sambil tersenyum, kita lihat apa yang akan dilakukan adik Kui selanjutnya. Kui Qingpei tertawa dan mengeksekusi kitab kehidupan dan kematian, yang bersinar ke arah altar pengorbanan. Mayat-mayat ras iblis bermandikan cahaya dan langsung terbakar, mengaktifkan semua rune di altar pengorbanan. Pengorbanan darah pun meletus. Bencana alam terjadi di seluruh surga Luofu saat ia mulai runtuh. Surga Luofu yang sedang dalam proses penghancuran, mengeluarkan kekuatan penghancur yang menghantam penghalang dunia milik kaisar tertinggi surga, menuju ke arah kaisar tertinggi surga. Guru surgawi dari dinasti palsu masih belum cukup kejam. Kalau saja dia cukup kejam, dia bisa saja menggunakan pengorbanan darah di surga Luofu dan menggunakan surga Luofu untuk bertabrakan dengan surga kaisar tertinggi. Lou Yunku meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum. Namun, saya tetap harus berterima kasih kepadanya karena telah membangun altar pengorbanan ini, itu menghemat banyak kesulitan bagi kami. Di surga kaisar tertinggi, wilayah ras iblis, Luli berpamitan dengan Furi Luo. Raja yang terhormat, aku sudah terlalu lama meninggalkan Youdu. Aku harus kembali ke Youdu, dan aku akan memimpin pasukanku. Furi Luo sedikit mengernyit dan bertanya, kakak senior belum menangkap putra Youdu, jadi mengapa kau terburu-buru pergi? Para pengunjung dari Mingdu tidak akan memberiku kesempatan untuk menangkap putra Youdu.
Meskipun aku terobsesi untuk mendapatkan kekuatan Putra Youdu, aku juga tahu diriku sendiri. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa melawan Mingdu, jadi aku memutuskan untuk mundur. Luli ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia Raja, karena kami berdua adalah iblis, izinkan saya memberi Anda 3 nasihat sebelum saya pergi. Furiluo menjawab dengan rasa ingin tahu, kakak senior, silakan bicara. Nasihat pertama adalah bertahan, apapun yang terjadi, bertahanlah. Nasihat kedua adalah mundur. Alasan kura-kura berumur panjang adalah karena ia pandai menarik kepalanya ke belakang. Nasihat ketiga adalah kesetiaan. Tidak ada yang salah dengan kesetiaan. Selamat tinggal. Luli menjerit keras, menyebabkan monster Youdu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap hitam dan bubar. Tubuh Luli berbalik, dan perlahan-lahan ia terbenam ke dalam tanah, lenyap tanpa jejak. Jembatan pergeseran saling energi roh. Kinmu akhirnya menghela napas lega, dan leluhur pertama manusia menuju ke bintang abnormal untuk menginstruksikan para dewa yang memasuki kedamaian abadi untuk bergerak lebih lambat. Baru setelah itu, jembatan pergeseran saling energi roh menjadi stabil. Baru saat itulah ia merasakan nyeri tajam yang berasal dari dadanya. Lou Qianzong telah menciptakan 2 luka di tubuhnya saat menusuk dadanya. Ia telah menghancurkan cabang tengah pada garpu yang diarahkan ke jantungnya. Meskipun 2 cabang lainnya menusuknya, keduanya tidak mengenai titik vitalnya. Itulah sebabnya cahaya pedang ketiganya adalah yang terpenting. Cahaya itu melindungi hidupnya dengan menghancurkan ancaman mematikan. Lou Qianzong memang sangat kuat, dan meskipun Kinmu telah terhindar dari serangan mematikan itu, kerusakan yang ditimbulkannya masih cukup signifikan. Air liur naga saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Sisa-sisa seni ilahi Lou Qianzong yang belum dikeluarkan masih menempel di luka-lukanya. Kinmu membersihkan luka-lukanya dan menyingkirkan sisa-sisa seni ilahi Lou Qianzong. Ia mengeksekusi kitab suci penciptaan Anasrafa yang misterius dan bersama air liur naga, ia berhasil merasa jauh lebih nyaman. Keributan datang dari jembatan, dan Kinmu melangkah maju, hanya untuk mendapati para praktisi seni dewa yang menjaga jembatan menghentikan Qi Jiuyi dan Ze Huali. Penjaga itu melihat Kinmu berjalan mendekat dan langsung berkata, Master Sekte, kedua orang ini berasal dari ras iblis dan berteriak-teriak ingin pergi ke kedamaian abadi melalui jembatan. Kinmu berkata sambil tersenyum, kakak-kakak senior, kalian sudah datang ke wilayah manusia, dan kalian masih ingin pergi ke kedamaian abadi. Apa kalian tidak takut aku akan membunuh kalian berdua? Ze Huali menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Qin, kau bukan orang seperti itu. Dengan menaati aturan dunia persilatan, dalam pertarungan 1 lawan 1, aku tidak takut pada siapapun di ras manusia selain dirimu. Luo Qianzong melukaimu saat bertarung. Kau mungkin bukan lawanku. Siapa bilang aku akan mematuhi aturan dunia persilatan? Kinmu bingung. Yang kukenakan adalah jubah resmi Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi aku mematuhi aturan Istana Kekaisaran. Aturan Istana Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah tidak ada aturan saat bertarung. Qi Jiuyi menjadi gugup dan sesekali mendongak. Kinmu menjadi curiga ketika melihat Qi Jiuyi mengamati sekelilingnya. Apakah Qi Jiuyi melihat sekeliling untuk melihat apakah ia akan membuat semua orang menghajarnya sampai mati atau ia memikirkan hal lain? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi tidak melihat ada yang aneh. Mengapa saudara-saudara senior harus masuk ke kedamaian abadi? Bintang itu sedang memasuki kedamaian abadi, dan energi yang berpindah terlalu besar. Jika kalian ingin menyeberang ke kedamaian abadi melalui jembatan, energi yang akan berpindah akan lebih besar lagi. Kinmu berkata dengan tulus, beri aku alasan dan aku mungkin akan setuju. Ze Huali tidak tahu mengapa Qi Jiuyi harus pergi ke Eternal Peace, jadi dia melihat ke arah Qi Jiuyi. Ekspresi Qi Jiuyi berubah-ubah antara gelap dan cerah. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Qin, meskipun aku belajar dari Dewa Hitam Mingdu, aku tidak selalu tahan dengan metode dan cara Mingdu dalam menangani urusan. Aku punya sesuatu yang harus kulakukan, dan aku akan berhenti setelah mencapai tujuanku. Namun, mereka tidak akan berhenti. Cara mereka melakukan sesuatu terlalu kejam dan keji. Karena kami meminjam jalanmu untuk menyelamatkan hidup kami, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu apa yang akan mereka lakukan. Kinmu mendengarkan dengan sabar sementara yang lain sibuk memperkuat jembatan pergeseran saling energi roh. Dewa sejati Pang Yu memimpin semua orang untuk menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengendalikan getaran. Dewa sejati Pang Yu telah mempelajari berbagai metode perhitungan selama beberapa tahun, tetapi pencapaiannya tidak terlalu tinggi. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan sihir yang sangat padat untuk menstabilkan jembatan, karena ia tidak berdaya dalam hal memperbaiki rune.
Qi Jiwi melanjutkan, meskipun kau juga memiliki kitab kehidupan dan kematian, kau tidak tahu kekuatan kitab kehidupan dan kematian. Kitab kehidupan dan kematian Mingdu dapat mengendalikan hidup dan mati, membangkitkan orang mati. Dewa Hitam Mingdu menciptakan harta karun semacam ini, dan tidak peduli apakah arwah orang mati bersembunyi di Mingdu atau Youdu, mereka akan dipanggil oleh kitab kehidupan dan kematian dengan paksa. Jantung Kinmu berdebar kencang. Buku kehidupan dan kematian punya kemampuan seperti ini. Bukankah ini berarti Lou Yunku bisa mengerahkan semua orang mati di surga kaisar tertinggi untuk bertarung demi mereka? Mereka bertiga setara dengan pasukan dewa. Tidak hanya itu, Qi Jiwi berkata, tujuan mereka bukanlah surga kaisar tertinggi, melainkan surga Luofu. Kinmu berteriak, penebang kayu suci dalam bahaya. Qi Jiwi mengibaskan bulu di belakang kepalanya dengan gelisah. Saudara Qin, pemahamanmu tentang kekejaman dan kebrutalan mereka terlalu baik. Mingdu menggunakan segala macam cara tercela dalam menangani urusan mereka. Mereka tidak hanya melanggar fakta hitungan bumi dan membatalkan perjanjian antara iblis dan manusia, mereka juga ingin menghancurkan kaisar langit tertinggi dan menjatuhkan kalian semua dalam satu serangan. Informasi itu mengejutkan Kinmu. Maksudmu, Lou Yunku dan yang lainnya akan mengorbankan surga Luofu dan menyebabkan surga Luofu bertabrakan dengan surga kaisar tertinggi. Mustahil, akan ada banyak korban di pihak iblis, bukankah dia juga akan menyinggung ras iblis? Furiluo, dia, suaranya menggema di sekeliling, dan orang-orang yang sedang memperkuat altar pengorbanan berhenti untuk melihatnya. Itulah sebabnya aku bilang kamu terlalu baik. Qi Jiwi mendongak menatap langit. Ia buru-buru berkata, mengapa langit surgawi peduli dengan hidup dan mati ras iblis? Jika langit surgawi saja tidak peduli, Mingdu pun tidak. Hanya itu yang ingin kukatakan. Bisakah kabar ini memberiku dan Ze Huali kesempatan untuk hidup? Pikiran Kinmu kacau, dan ia melambaikan tangannya. Suaranya serak, lepaskan mereka, lepaskan mereka. Terima kasih banyak. Qi Jiwi membungkuk dan menarik Ze Huali yang kebingungan untuk segera mencapai puncak altar pengorbanan. Ia berjalan ke jembatan pergeseran saling energi roh, dan keduanya menghilang. Hati Kinmu menjadi kacau, dan dia tiba-tiba berteriak, Dewa Sejati Pangyu, Dewa Sejati Pangyu. Dewa Sejati Pangyu berada di satu sisi dan tertegun. Ia buru-buru bertanya, Master Sekte Qin, apakah yang dikatakan Qi Jiwi benar? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, benar atau tidak, kita tidak perlu lagi menjaga surga kaisar tertinggi. Dewa Sejati, perintahkan semua orang untuk meninggalkan kota Li, kota terluka cemerlang, dan kota-kota lainnya. Suruh mereka bergegas ke sini dan pindah ke kedamaian abadi. Dewa Sejati Pangyu ragu-ragu dan berkata, bagaimana jika Qi Jiwi memberikan berita palsu, bukankah itu akan memberikan surga kaisar tertinggi kepada mereka? Kinmu berkata dengan dingin, jika ini benar, banyak prajurit kaisar langit tertinggi akan mati dengan menyedihkan. Dewa Sejati Pangyu menggertakkan giginya dan terbang menjauh. Hati Kinmu masih bergejolak, dan ia mendongak menatap langit. Ia memandang kota Li, kota Brilliance Injured, dan kota-kota dewa lainnya, serta bintang cahaya merah tua yang perlahan bergerak. Ia tiba-tiba berteriak, terus perkuat jembatan pergeseran bersama. Berhenti melamun, cepat. Master Daolin Xuan dan yang lainnya menyadari sesuatu dan bergegas bekerja. Kinmu juga berjalan mondar-mandir. Ia berhenti dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Ia menggertakkan gigi dan berkata, bagaimana cara menggunakan ini? Lou Yunku dari Mingdu bisa melepaskan kekuatan buku kehidupan dan kematian, jadi tidak bisakah aku melepaskan kekuatan buku kehidupan dan kematian? Dia mengujinya lagi dan lagi, namun kitab kehidupan dan kematian hanya dapat mencerminkan nama-nama orang, tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Tepat pada saat itu, langit menjadi lebih cerah. Kinmu mengangkat kepalanya, dan hatinya mencelos. Ia melihat api yang mengalir di langit, dan itu adalah tanah yang terbakar yang menggantung di atas langit kaisar tertinggi. Surga Luofu, seluruh surga Luofu terbakar, tanah berguncang, dan gunung berapi meletus. Lava telah menyebar ke seluruh daratan, dan laut telah menguap, berubah menjadi awan petir yang tak terhitung jumlahnya. Di sekeliling altar pengorbanan, semua dewa tampak bingung dan menatap langit dengan tatapan kosong. Pemandangan itu begitu megah dan menggetarkan hati, membuat mereka melupakan segalanya saat mendongak. Perkuat altar pengorbanan, teriak Kinmu dan menyadarkan semua orang dari linglung. Semua orang terbangun dan buru-buru memperkuat altar pengorbanan. Kecepatan bintang memasuki kedamaian abadi meningkat dan semakin menekan altar pengorbanan. Jelas bahwa para dewa di dunia terapung juga telah melihat pemandangan di langit dan berusaha pergi sebelum surga Luofu mendarat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Kota Li adalah yang terdekat, dan Dewa Sejati Pang Yu menggunakan kekuatan magis yang luar biasa untuk menggerakkan pasukan. Para dewa lain dari surga kaisar tertinggi juga bergerak, dan mereka bergegas ke kota-kota dewa lainnya untuk menggerakkan pasukan ke jembatan pergeseran saling energi roh. Qin Mu segera membiarkan para praktisi seni ilahi kaisar langit tertinggi memasuki jembatan mutual shift yang meningkatkan tekanan pada jembatan secara drastis. Tanah di sekitarnya terus retak, dan jurang yang dalam muncul. Hanya jembatan mutual shift yang masih berdiri tegak. Jika terus seperti itu, jembatan pergeseran bersama tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Biarkan para praktisi seni dewa pergi dulu. Para dewa tetap di belakang. Dewa Sang Ye berteriak dan berkata, "Kakak-kakak senior, pergilah ke kota-kota dewa lainnya." Banyak dewa pergi dan buru-buru membawa lebih banyak prajurit dari seluruh kota. Banyak orang memenuhi area jembatan pergeseran saling energi roh, dan mereka semua menunggu untuk memasuki jembatan. Energi spiritual yang menyembur keluar dari jembatan semakin kuat. Cahaya melesat ke langit, bahkan lebih terang daripada surga Luofu yang dikorbankan. Jembatan mutual shift bergetar semakin kuat, sementara tanah di sekitarnya bergemuruh keras. Rulaima, kepala desa, dan yang lainnya bergegas dan menggunakan kekuatan sihir mereka masing-masing untuk menekan jembatan. Bantuan tersebut secara signifikan mengurangi tekanan pada Su Shenhua dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk memperbaiki rune yang hancur. Qin Mu buru-buru mengeluarkan alat hitungnya dan mengamati kecepatan turunnya langit Luofu. Ia dengan cepat menghitung kapan langit Luofu akan bertabrakan dengan langit kaisar tertinggi dan di mana letak tumbukannya. Setelah beberapa saat, ia meletakkan senjata rohnya dengan lesu. Hanya tersisa 4 jam, dan tempat tumbukannya sangat luas. Itu adalah pusat surga kaisar tertinggi, dan dekat dengan kota Li. Radius tumbukannya lebih dari 10.000 mil. Tidak peduli apakah itu wilayah manusia atau wilayah iblis, semuanya akan dihancurkan oleh surga Luofu secara langsung. Ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tabrakan seperti itu tak dapat ia cegah. Tepat pada saat ini, ia melihat sosok-sosok terbang dari bintang dan bergegas menuju surga Luofu yang runtuh. Ada cahaya dari ras iblis yang melesat ke langit dan langsung menuju surga Luofu. Mereka adalah para dewa dari dunia terapung dan para dewa iblis dari ras iblis. Para dewa dan iblis ini menggunakan tubuh jasmani yang kuat dan kekuatan sihir mereka untuk mendorong Luofu Heaven dengan paksa, berupaya mengubah arah tabrakan semula. Di surga Luofu, raungan amarah yang mengguncang dunia terdengar saat ribuan dewa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membombardir surga Luofu. Bahkan jika mereka meregangkan otot dan merobek kulit, mereka tidak dapat mengubah momentum surga Luofu. Namun, mereka bahkan tidak sedikit pun mengubah momentum surga Luofu. Surga Luofu secara bertahap bergerak turun seperti frisbee yang sangat besar dan terus jatuh menuju surga kaisar tertinggi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak praktisi seni ilahi memasuki jembatan pergeseran saling energi roh. Para prajurit masih terus dikirim tanpa henti. Lebih dari separuh bintang telah tenggelam ke dalam kedamaian abadi. Hujan api turun dari langit, dan itu adalah pecahan-pecahan surga Luofu. Bongkahan-bongkahan batu besar berjatuhan dari langit. Jutaan batu yang menyala melesat di langit dan meninggalkan jejak asap tebal saat menghantam daratan. Di wilayah iblis, Furi Luo bergegas maju dan memindahkan para praktisi seni suci dari ras iblis ke kota dengan pertahanan terkuat, yaitu kota gigitan menggerogoti. Dewa-dewa iblis lainnya juga melakukan hal yang sama, tetapi Furi Luo dan para dewa iblis lainnya hanyalah praktisi seni dewa yang bergerak dari kelas yang lebih tinggi. Para iblis rendahan dibiarkan menangis terseduh-seduh. Tatapan Furi Luo tidak memiliki emosi, dan dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan secara mekanis. Ketika ia tiba di kota Conjoining, suasananya ternyata tenang. Orang-orangnya tidak panik dan resah seperti kota-kota lain. Kota yang menyatu itu damai, dan meskipun setan-setan juga telah keluar ke jalan, tak seorang pun bersuara. Ia melihat seorang ibu memeluk anaknya di jalan sambil menatap langit. Anak itu membenamkan wajahnya di dada ibunya. Ia bahkan melihat sepasang kekasih berpelukan erat, dan banyak keluarga berkerumun. Wajah mereka tampak tenang saat menatap langit. Di langit, pecahan-pecahan tanah yang sangat besar berjatuhan ke arah kota Conjoining, dan di mata mereka, pecahan-pecahan itu semakin membesar. Api semakin berkobar hingga wajah mereka memerah. "Pergi!" teriak Furi Luo pada mereka. Tak seorang pun anggota klan yang menjawabnya, dan sang ibu dengan lembut menenangkan bayinya dalam pelukannya. Tak seorang pun memandang raja mereka. Ledakan, kepingan-kepingan surga Luofu berjatuhan, melenyapkan kota gabungan. Semua iblis di kota itu terkoyak oleh api dan ledakan, menguapkan mereka dalam sekejap.
Ledakan dahsyat itu melemparkan Fury Luo dan meledakkannya hingga ratusan mil jauhnya. Fury Luo menabrak gunung dan mengangkat kepalanya ke langit, menatap langit yang hancur dengan linglung. Ia berdiri, dan ada bercak-bercak darah di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba ia menjerit pilu dan marah ke langit, bagaikan serigala tua yang terluka. Ah, ah, ah. Ketiga wajahnya berubah jahat dan raungan yang menyayat hati terdengar. Awalnya hanya beberapa raungan pendek, seolah-olah ia tak punya tenaga lagi. Raungan di akhir berangsur-angsur semakin panjang, semakin menyayat hati. Pemandangan itu mirip dengan raungan keputusasaan ketika Kinmu duduk di atas perahu kertas yang mengapung di Youdu dan melihat Raja Iblis Dutian berdiri di atas reruntuhan dunianya. Trauma dan ketidakberdayaan memenuhi raungannya. Setan-setan yang menyedihkan, kalian ingin menjadi seekor anjing, namun yang lain tidak peduli sama sekali dengan kehidupan seekor anjing. Fury Luo mengangkat kepalanya, dan mata merahnya menatap ke arah suara itu berasal. Ia melihat Santo penebang kayu berjalan menghampirinya dari kejauhan, dan kobaran api kota terhubung terlihat di mana-mana. Guru surgawi menginjak lahar dan keluar dari api sementara pecahan-pecahan surga Luofu terseret di sepanjang jalur api. Santo penebang kayu segera datang ke hadapannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fury Luo, ketika kau dan aku menandatangani fakta hitungan bumi, kau bilang bukan kau yang ingin memusnahkan Kaisar Langit Tertinggi, melainkan orang lain. Aku tidak bilang waktu itu bahwa tidak ada telur utuh di bawah sarang yang terbalik. Jika Kaisar Langit Tertinggi musnah, apa kau pikir ras iblis bisa tetap hidup? Fury Luo menatapnya dengan tajam dan mendesis. Kota gigitan menggerogoti adalah yang terjauh dari lokasi tabrakan, dan pertahanannya paling kuat. Para iblis di kota ini bisa menghindari tabrakan ini, jadi ras iblisku tidak akan musnah karena ini. Saint Woodcutter menatapnya dengan iba dan bertanya, bagaimana dengan tempat-tempat di luar kota gigitan menggerogoti? Fury Luo bernapas berat. Gnawing Bite City hanya mampu melindungi 1/100 ras iblis, dan ras iblis lainnya akan mati dalam tabrakan besar itu, tak seorang pun akan selamat. 20.000 tahun yang lalu, Cixi membawa bintang-bintang saat melarikan diri dari para pengejarnya, dan mereka tiba di surga Luofu. Kedatangan Cixi dan para penyintas cahaya merah membuat surga Luofu tak berpenghuni. Karena itu, kalian tak punya pilihan selain menyerang surga Kaisar Tertinggi. Santo penebang kayu berkata lembut, kalau begitu, siapa yang memaksa Cixi dan bintang-bintang itu ke surga Luofu? Apa kau tidak pernah memikirkan alasannya? Sebenarnya, kau sangat jelas siapa musuh era cahaya merah, kau hanya tidak berani berpikir seperti itu. Kau masih menyimpan sedikit delusi di hatimu. Sudah waktunya untuk bangun dari delusimu. Fury Luo tertawa terbahak-bahak. Mereka memang telah merencanakan sesuatu untuk melawan para penyintas Crimson Light yang tersisa dan ras iblisku. Mereka memaksa ras iblisku untuk tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kaisar Langit Tertinggi, tapi bagaimana denganmu? Kau sendiri tidak lebih baik. Kau membangun altar pengorbanan, dan Lo Yunku menggunakannya untuk mengorbankan langit Luofu. Kenapa kau bisa lolos? Kau selalu menunggu kedatangan orang-orang dari surga agar kau bisa meminjam tangan mereka untuk mengorbankan langit Luofu, memaksaku ke perkemahanmu. Aku bukan orang bodoh. Santo penebang kayu menatapnya dan berkata dengan tenang, kau memang bukan orang bodoh, dan aku punya rencana untuk memaksamu masuk ke perkemahanku melalui tangan langit. Namun, jika kau pikir langit tidak akan mengorbankan Luofu tanpa altar, kau terlalu bodoh. Fury Luo terdiam. Santo penebang kayu melanjutkan, tidak masalah apakah aku membangun altar pengorbanan atau tidak, surga surgawi tetap akan mengorbankan surga Luofu. Mereka akan menghancurkan tanah leluhur ras iblismu, menggunakan surga Luofu untuk menghancurkan surga Kaisar Tertinggi. Surga Kaisar Tertinggi juga akan mati, dan tak ada makhluk hidup yang akan mampu bertahan darinya. Keinginan untuk bertahan hidup dan bereproduksi akan memaksa para iblis menuju kedamaian abadi, dan kemudian surga surgawi dapat meminjam tanganmu untuk memusnahkan kedamaian abadi. Itulah tujuan mereka. Fury Luo menjadi renta dan bertanya, waktu kau membuat fakta hitungan bumi, kau sudah meramalkan hari ini akan tiba, kan? Kenapa kau diam saja? Sebelum hari ini, kita musuh. Kenapa aku harus mengatakannya? Santo penebang kayu mengulurkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, apakah kita kawan atau lawan? Fury Luo menatap tangan ini dan sedikit ragu. Setelah beberapa saat, kedua tangan itu saling menggenggam erat. Surga Luofu jatuh miring dan akhirnya bertabrakan dengan surga Kaisar Tertinggi. Di samping jembatan pergeseran saling energi roh, Kinmu memandang surga Luofu yang perlahan runtuh. Langit itu menghancurkan kota Li, kota dewa yang telah melalui banyak perang.
Para praktisi seni ilahi dari surga kaisar tertinggi dengan panik berdesakan di jembatan pergeseran saling energi roh, dan bahkan Qin Mu kehilangan pijakannya karena terhimpit. Orang-orang kehilangan rasa persaudaraan dan saling menginjak-injak saat mereka berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri demi keselamatan mereka. Muer, kepala desa, Nenek Si, dan yang lainnya menghindari kerumunan yang berdesakan. Qin Mu melihat mereka di antara kerumunan dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, sungguh. Di tempat Luofu Heaven mendarat, tanahnya bagaikan kaca yang dipecahkan oleh benda berat, menyebabkan potongan-potongan tanah retak dan berterbangan ke atas. Lahar merah panas menyembur keluar dari retakan tanah. Pemandangan itu membuat tanah tampak lunak dan rapuh. Rasanya seperti ombak yang dilempar ke udara, membanjiri segala arah. Tanah dan bebatuan membentuk dinding sepanjang 1000 mil. Dinding itu tampak seperti ombak bercampur lava dan api, dan bahkan gunung-gunung yang tingginya 100.000 kaki pun hanyalah cipratan yang tak berarti. Tabrakan itu menciptakan tornado dan menyapu ke segala arah, menghancurkan segalanya. Petir berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu langit kaisar tertinggi dengan kecepatan tercepat. Api membentuk awan jamur yang membubung tinggi ke langit. Tak lama kemudian, awan itu mencapai sekitar matahari yang ditempa oleh guru kekaisaran dan para praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga. Kedua matahari itu pecah seperti kertas. Muer, pergi. Kepala desa dan yang lainnya berteriak, cepat masuk ke jembatan. Kalian bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Muer menatap pemandangan ini dengan linglung. Nenek Si menerobos kerumunan dan menariknya langsung ke jembatan. Orang-orang panik memanjat jembatan, berdesakan dan saling menginjak. Qin Mu terseret oleh Nenek Si dan tersandung. Ia menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ia melihat para dewa berbenturan dengan sekitarnya, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari dampak destruktif ini. Mereka berjuang demi kesempatan bagi orang-orang untuk melarikan diri. Para dewa di kaisar langit tertinggi dan dunia terapung hancur berkeping-keping dalam cahaya terang tak tertandingi yang menghanguskan tubuh jasmani mereka, membakar dan menguapkan mereka hingga tak ada lagi. Bahkan para dewa pun tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan penghancur itu. Ia tak bisa melihat situasi di pihak iblis karena langit Luofu menghalangi pandangannya, tetapi ia bisa membayangkannya. Para dewa iblis meraung marah, berjuang mati-matian untuk bertahan dari benturan antara langit dan bumi, dan berusaha mencari peluang bertahan hidup bagi rakyat mereka sendiri. Mereka tahu mereka tidak punya kekuatan untuk melawannya bahkan jika mereka adalah dewa iblis, tetapi mereka bersedia mati demi klan mereka. Aku baik-baik saja, gumam Qin Mu. Peristiwa itu menandai berakhirnya segalanya, kaisar tertinggi surga, orang-orang yang tidak dapat pergi tepat waktu, dan ras iblis yang telah mereka lawan selama 20.000 tahun. Pada saat itu, dia menyaksikan kaisar manusia leluhur pertama, lelaki yang lolos dari pertempuran 20.000 tahun lalu, turun dari langit dan mendarat di tempat kedua dunia bertabrakan. Leluhur pertama sedang bertahan melawan kekuatan penghancur dari tabrakan dua dunia. Ia berjuang untuk waktu yang lebih lama, dan teknik yang ia gunakan adalah rahasia suci hati langit dan bumi, sementara keterampilan mudranya adalah keterampilan mudra langit dan bumi. Ia berdiri di tengah bencana alam dan seolah kembali ke pertempuran yang terjadi 20.000 tahun yang lalu. Ia seakan menjadi dirinya yang dulu 20.000 tahun yang lalu. Hanya saja, tidak seperti sebelumnya, dia tidak lari. Teknik dan keterampilan mudranya telah dipupuk untuk menghadapi situasi seperti itu. Ia akan membangun hati bagi langit dan bumi yang telah hancur, untuk membangun kehidupan bagi manusia. Qin Mu memandang lelaki itu dari jauh, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur pertama serius dan bersemangat tinggi. Keahlian mudra kaisar manusia leluhur pertama ditujukan untuk menghadapi situasi yang mengubah dunia. Mudra langit dan bumi menangkal bencana alam dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu agar orang-orang dapat melarikan diri. Tiba-tiba, jembatan pergeseran saling energi roh bergetar hebat. Rune-rune di permukaan altar pengorbanan mulai meledak ketika komponen-komponen yang ditempa dari logam dan material ilahi mulai pecah. Suara retakan terdengar dari dalam altar pengorbanan. Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia berteriak, jembatannya runtuh, jangan masuk. Cepat, keluar sekarang, jembatannya runtuh. Suaranya keras dan bergema di seluruh area, tetapi orang-orang terus menyerbu jembatan. Pada saat itu, jembatan runtuh, dan cahaya yang melesat ke langit lenyap seketika. Tubuh-tubuh yang terpotong tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Sebagian besar bintang telah memasuki kedamaian abadi, tetapi masih ada sebagian bintang yang terpotong. Bagian yang terpotong itu sangat datar. Bintang pecah yang terpotong itu jatuh dan menjadi semakin besar dan membesar saat hendak menabrak surga kaisar tertinggi.
Hati Kinmu membeku saat melihat banyak tubuh praktisi seni dewa yang terpotong-potong berjatuhan bagai tetesan hujan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berteleportasi ke kedamaian abadi. Ketika ruang tertutup, mereka terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, meninggalkan separuh tubuh mereka di surga kaisar tertinggi dan separuh lagi di kedamaian abadi. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang berteriak seperti anak kecil yang tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tidak ada jembatan. Kita semua akan mati di sini. Langit terbelah dan bumi terbelah. Meteor jatuh bagai hujan, dan bencana alam masih terus berjatuhan dengan dahsyat. Itu adalah pemandangan kiamat. Leluhur pertama masih berdiri di sana bertahan sambil melancarkan mudra demi mudra untuk melawan dampak destruktif sendirian. Pangeran dari era kaisar pendiri sudah muntah darah karena kelelahan, membuat bajunya berlumuran darah. Alasan mengapa semua praktisi seni ilahi di sekitar jembatan pergeseran saling energi roh bisa bertahan begitu lama adalah karena ia berhasil menangkal dampaknya. Namun, jika terus berlanjut, kaisar manusia leluhur pertama akan mati karena kelelahan. Dewa sejati Pang Yu terbang ke depan dan berteriak dengan tegas, "Semuanya, ikuti aku." Dia pergi ke sisi kaisar manusia leluhur pertama dan bekerja sama dengannya untuk bertahan melawan dampaknya. Lindungi anak-anak muda surga kaisar tertinggi kita. Dewa Sang Ye dan yang lainnya tertegun sebelum bergegas maju. Mereka mengepung dan mempertaruhkan nyawa mereka melawan kehancuran dunia dan langit. Kepala desa, jagal, bisu, dan yang lainnya ada di antara mereka. Rulaima bahkan memimpin para biksu untuk bergabung dengan mereka. Para Taois tua dari Sekte Dao, para dewa tua dari ibu kota Giok kecil, serta para jenderal dan adipati perdamaian abadi maju mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bergerak untuk melindungi para praktisi seni dewa dari kaisar langit tertinggi dan perdamaian abadi. Seorang pemuda membawa peti berjalan keluar dari kerumunan dan menuju ke arah para dewa. Raut wajah si cacat berubah, dan ia berteriak, "Singan, jika kau menyentuh kami sekarang, aku akan mencuri dari semua leluhurmu." Pemuda itu diam saja dan menurunkan dadanya. Sebuah sabuk naga sejati melayang dari pinggangnya, dan Singan memperlihatkan tubuh dewa iblisnya untuk melindungi dirinya dari benturan dengan semua orang. Kinmu berteriak keras, "Mereka yang masih hidup, ikuti aku." Dia melangkah maju, dan para praktisi seni ilahi lainnya terhuyung ke depan mengikutinya. Kinmu datang ke sisi leluhur pertama dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dampaknya. Dengan seluruh darah panas mengalir di tubuh mereka, mereka mengerahkan seni ilahi mereka untuk membentuk perisai besar. Itu diresapi oleh semangat ini. Di tengah dampak yang dahsyat itu, sebuah suara nyanyian yang berani dan tak terkendali bergema. Apa yang diresapi oleh roh ini akan hidup selamanya, dihormati. Ia menghubungkan kosmos, jadi bagaimana mungkin hidup dan mati bisa dibandingkan dalam hal kepentingan. Itulah Bacar yang telah melepaskan kepahlawanannya. Bahkan ambang hidup dan mati pun tak mampu menghalangi kemegahannya. Semangat kepahlawanan bergejolak di dada Kinmu saat ia terus berjuang dengan emosi yang meluap-luap. Sudut bumi bergantung padanya untuk berdiri teguh, pilar langit bergantung padanya untuk menjaga kehormatan mereka. Ketiga hubungan ini sungguh menentukan kehidupan seseorang. Bacar tertawa terbahak-bahak dan mengakhirinya. Kebenaran moral adalah akarnya. Jagal menggunakan tombak ilahi Long Tuo untuk bertahan dari benturan dan mendengus. Sembrono, yang paling sembrono adalah Blind, dan ia biasanya suka memamerkan kehebatan sastranya dengan puisi. Namun, setelah Bacar keluar dari kegilaannya dan kembali ke kejayaannya yang dulu, Blind pada dasarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kesatuan kehendak adalah benteng yang tak tertembus. Meskipun mereka hanya bisa menyelamatkan beberapa kota dewa di bawah dampaknya, semua orang bersemangat mendengar suara nyanyian Jagal dan Kinmu yang berani. Seni ilahi di sekitar mereka bagaikan kota dewa yang tak terhancurkan. Mudra langit dan bumi kaisar manusia leluhur pertama telah menjelma menjadi langit dan tanah kota dewa, serta keempat dindingnya. Para dewa adalah jenderal yang memperkuat dinding, sementara Kinmu dan puluhan ribu praktisi seni dewa adalah prajurit yang berdiri di atas dinding, bertahan melawan invasi musuh. Mereka menghubungkan ki dan darah mereka, dan seni ilahi mereka terhubung satu sama lain untuk bertahan melawan kekuatan yang mengerikan. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa dahsyatnya. Beberapa orang bahkan mengalami pembuluh darah di tubuh mereka meledak. Darah mengalir keluar dan mengubah mereka menjadi manusia berdarah. Beberapa mengalami robekan urat dan kulit mereka terkelupas, sementara yang lain mengalami patah tulang. Namun, tak seorang pun mundur, bahkan dengan kedua tangan mereka yang patah. Bagaimanapun, mereka masih memiliki roh primordial dan masih bisa menggunakan seni ilahi. Akhirnya, gelombang dampak pertama, yang paling mengerikan, telah berakhir.
Kaki kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba lemas dan ia pun pingsan di tanah. Banyak pasang tangan yang mencengkeramnya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka menurunkannya dengan lembut. Meskipun ada banyak praktisi seni dewa dan dewa, kaisar manusia leluhur pertama mampu bertahan lebih dari 90% dari tekanan demi keselamatan mereka. Ia adalah praktisi tahap eksekusi dewa yang kuat, melampaui para dewa lainnya dengan pesat. Bahkan jika semua orang menggabungkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih rendah daripadanya. Kinmu dan apoteker maju untuk memeriksa luka-lukanya dan membantu merawatnya. Sementara itu, para dewa lainnya mengelilingi mereka dan terus menangkal dampaknya. Pada saat itu, langit kaisar tertinggi bagaikan neraka yang diselimuti lava. Lava menghujani langit bersama abu hitam dan batu-batu berapi seukuran gunung. Angin panas bertiup dengan kecepatan 100 kali lebih cepat daripada suara, mengubah lava menjadi gelombang besar yang meluap dan menghantam apapun yang menghalangi jalannya. Ketika tanah bergetar, gunung berapi meletus dari bawah lautan lava, menghasilkan pilar-pilar api yang menjulang ratusan ribu mil ke angkasa. Langit telah lama terbelah, dan pecahan-pecahan angkasa yang berkilauan dengan beragam warna tak lagi memiliki ketebalan. Mereka mengalir di angkasa dengan cahaya yang aneh. Beberapa terbang begitu cepat seolah-olah mereka adalah pisau paling tajam, yang dapat mengiris apapun yang mereka lewati. Udara yang bisa mereka hirup hampir habis, dan gas beracun yang dapat merusak paru-paru mereka memenuhi setiap tarikan napas udara yang tercemar. Sekalipun mereka menahan napas, racun itu masih bisa meresap ke dalam kulit mereka. Xing'an membuka dadanya dan mengeluarkan segenggam benih. Ia memukul benih itu pelan-pelan, menyebabkan rumput dan pohon willow tumbuh di sekitarnya. Sebidang tanah yang cukup damai yang mereka lindungi memiliki radius 6 hingga 7 mil. Tanah itu telah menjadi salah satu dari sedikit tanah murni di surga kaisar tertinggi yang belum berubah menjadi dunia lava. Itulah sebabnya Xing'an mampu menggunakan seni ilahi penciptaan untuk menumbuhkan rumput dan pepohonan, memurnikan udara. Rulaima dengan lembut membuka kedua telapak tangannya, dan tanah suci pun terangkat. Rumput dan pepohonan melayang ke belakang kepalanya dan mendarat di dalam penampakan 20 surga. Ia menggunakan sinar Buddha untuk menyuburkan satu-satunya tanaman hijau yang tersisa. Udara bersih mulai terpancar ke sekeliling, dan semua orang megap-megap mencari udara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dengan menggunakan sinar Buddha mereka, Rulaima dan para biksu lainnya membentuk penghalang cahaya raksasa untuk melindungi semua orang. Sekalipun kita menggunakan teknik penciptaan, kita tidak bisa bertahan lama di sini. Cepat atau lambat, langit akan menjadi gelap. Tanpa cahaya dan tanpa energi spiritual, kultivasi kita akan menurun seiring waktu. Kita akhirnya akan menjadi kerangka di sini. Xing'an menutup dadanya dan tiba-tiba berkata, Master Sekte Qin, kau seharusnya punya cara untuk membangun jembatan pergeseran saling energi roh lainnya, benar kan? Kinmu dan apoteker bekerja sama untuk menyembuhkan luka kaisar manusia leluhur pertama. Mustahil. Meskipun aku punya cukup bahan, altar pengorbanan di reruntuhan besar hancur bersamaan dengan altar pengorbanan di sini. Energi spiritual yang mengalir deras menghancurkan kedua altar pengorbanan itu secara bersamaan, dan tanpa altar di reruntuhan besar, aku tidak bisa membangun jembatan penghubung. Xing'an mengerutkan kening dan menatap langit yang hancur. Ia menggelengkan kepala dan berkata, para dewa mungkin bisa bertahan hidup, tetapi mereka perlahan akan melemah. Namun, para praktisi seni dewa tidak akan bertahan lama. Mereka semua adalah beban, jadi mari kita tinggalkan mereka. Masih ada puluhan ribu praktisi seni suci di sekitarnya, dan hati mereka menjadi dingin ketika mendengar kata-katanya. Kinmu menegakkan punggungnya, dan tatapannya tertuju pada tubuh Xing'an. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku pernah ke surga kecerahan tertinggi sebelumnya, letaknya di langit di atas surga kaisar tertinggi. Ada lorong di sana yang bisa mengarah ke reruntuhan besar. Surga kecerahan tertinggi dan surga kaisar tertinggi juga terhubung, jadi kita bisa pergi ke sana dari sini. Setelah itu, kita bisa pindah ke reruntuhan besar, dan tidak ada yang perlu mati. Xing'an berkata, namun, kita hanya akan memperlambat diri jika membawa orang-orang ini. Lagi pula, kita para dewa tetap harus melindungi mereka. Di dunia kiamat ini, kekuatan kita hanya akan terkuras lebih cepat jika kita melindungi para praktisi seni ilahi ini. Saranku, kita bepergian dengan ringan. Tatapannya menyapu semua orang dan ia berkata, mungkin sebaiknya kita bunuh satu kelompok dulu dan mengolahnya menjadi dendeng. Lalu kita bisa mengisi kembali nutrisi kita saat lapar. Semua orang merasa rambutnya berdiri tegak, dan mereka tidak berani menatapnya. Kinmu berkata dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum, Xing'an, di mataku, kau juga beban.
Kalau kau tidak ingin menjadi beban, berpikirlah seperti manusia biasa. Bantulah saat kau diminta membantu dan lakukan saja pekerjaanmu. Kau bukan pemimpin kami semua, jadi jangan coba-coba bicara seperti seorang pemimpin. Xing An mengerutkan kening. Kepala desa terbatuk dan berkata dengan tenang, Xing An, dadamu pasti banyak yang kembung, kan? Si buta mengayunkan tombak ilahi Long Tuonya, dan naga hitam itu selembut kucing. Ia merayap di bawah tangannya yang kasar sambil mengeluarkan suara-suara berderak, rasanya sangat nyaman. Si buta berkata sambil tersenyum, mungkin kita bisa mengubah kakak Xing An menjadi dendeng dan mengisi perut kita di perjalanan. Kripel penuh keberanian kali ini dan terkekeh. Ayo kita potong kedua kakinya dulu. Xing An berkata dengan tenang, Dewa Pedang Tua, keempat anggota tubuhmu sudah hilang sekarang, dan kau bukan tandinganku. Bahkan jika saudara Dao Pangyu ini bergabung dan kalian semua mengejarku sekaligus, aku tidak takut. Apoteker bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau katakan? Katakan sekali lagi. Sudut mata Xing An berkedut, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, aku akan melakukan bagianku dalam perjalanan ini. Qin Mu menatap leluhur pertama, lukanya sangat parah. Ia tidak bisa langsung bangun, dan karena tubuhnya berat, ia harus digendong oleh dewa sejati Pangyu. Para praktisi seni dewa lainnya dapat menjelajahi lautan lava, karena menginjak lava tidaklah sulit bagi mereka. Satu-satunya hal yang harus dilakukan para dewa adalah melindungi mereka dari badai dan gelombang lava yang mengerikan. Badai yang kecepatannya 100 kali lipat kecepatan suara dapat dengan mudah menerbangkan praktisi seni dewa manapun. Gas beracun dan batu api seukuran gunung dapat dengan mudah melukai atau membunuh mereka. Itulah sebabnya para dewa perlu menjaga lapisan luar. Gunung berapi akan meletus di bawah air dari waktu ke waktu, itu akan sedikit sulit. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Ada gunung berapi di mana-mana di bawah lautan lava, dan letusan gunung berapi ini setara dengan serangan dari dewa. Ia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan mengerikan itu mengenai para praktisi seni dewa. Dewa Pedang dan aku akan menangani gunung berapi. Xing An tiba-tiba berkata, keterampilan pedangnya ditambah seni ilahi saya akan cukup untuk menekan gunung berapi. Qin Mu mengangguk dan menugaskan semua orang untuk bertanggung jawab. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan, Kaisar Langit Tertinggi sudah hancur. Sulit berpisah dari tanah air, tetapi hidup lebih penting. Mungkin di masa depan, kita bisa kembali ke sini lagi dan meredakan bencana ini. Namun, kita harus pergi sekarang. Sang Hua berlutut dan mencium tanah, mengusap wajahnya dengan lembut. Para praktisi seni suci lainnya juga berlutut, mencium dan memeluknya. Para praktisi seni ilahi perdamaian abadi memandang mereka dalam diam. Cinta tanah air sulit dirasakan di masa damai. Hanya di masa bencana, cinta dapat dibangkitkan. Sesaat kemudian, semua orang berdiri dengan para dewa yang menjaga mereka. Masing-masing dari mereka mengerahkan kekuatan magis yang luar biasa untuk membekukan bencana alam. Yang lainnya melangkah di lautan lava yang telah tenang, berusaha sekuat tenaga mengikuti orang-orang di depan. Lautan lava itu panas sekali, dan udaranya luar biasa panas. Bahkan dengan sinar Buddha Rulaima, sulit untuk mendinginkan udara. Tutup semua pori-pori Anda dan pertahankan kadar air dalam tubuh Anda. Qin Mu berteriak, mereka yang memiliki seni dewa terbang, jangan terbang. Simpan sedikit ki vital, karena perjalanannya sangat panjang. Para praktisi seni dewa dengan alam yang lebih tinggi, lindungi saudara-saudari junior yang berada di alam yang lebih rendah. Ia melangkah maju, dan Kripel mengeluarkan sebuah kompas. Kompas itu sangat kuno dengan banyak sudut di atasnya. Seharusnya itu harta karun yang dicuri Kripel entah dari mana. Ia melihat jarum kompas berputar acak, dan jarum itu sama sekali tidak bisa menentukan arah. Kripel menghela napas dan menyimpan kompasnya. Ia mengamati sekeliling, dan lautan lava ada di mana-mana. Satu-satunya yang bisa menentukan arah adalah langit Luofu yang tertancap di langit Kaisar Tertinggi. Master Dao Lin Xuan dan sekelompok Taois tua sedang mencoba menggunakan bintang untuk menentukan arah ketika Taois Cha tiba-tiba berkata, tidak ada bintang di surga Kaisar Tertinggi, jadi bagaimana kita akan menentukan arahnya? Taois Lin Xuan dan Taois lama lainnya merasa heran dan kecewa. Orang lain juga ingin menentukan arah, tetapi tidak ada bintang di surga Kaisar Tertinggi. Terlebih lagi, ketika titik-titik magnet kedua dunia bertabrakan, medan magnet menjadi kacau dengan titik-titik abnormal, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang benar. Ada juga naga kilin, rusa besar, dan banyak binatang aneh yang mengandalkan medan magnet untuk menentukan lokasi mereka. Namun, sekarang, medan magnet ini membuat binatang-binatang itu pusing. Tidak ada seorang pun yang perlu khawatir tentang arahnya.
Kinmu mengeluarkan beberapa Buddha Vitality Crimson Chromium dan kayu dari pohon induk Buddha Plume. Ia berkata kepada Rulaima sambil tersenyum, "Pak Tuama, aku butuh tukang kayu paling cekatan di dunia." Rulaima tersenyum dan berkata, "Ini aku." Kinmu menatap Bisu dan berkata sambil tersenyum, "Kakek Bisu, aku juga butuh pandai besi yang paling berbakat." Bisu menyeringai, dan setengah lidah keluar dari mulutnya. "Ah!" Kinmu mengeluarkan kertas dan kuas, menghitung dengan giat, mencari akurasi. Tak lama kemudian, ia menggambar cetak biru sebuah kereta dan menyerahkannya kepada Matua dan Bisu. Untuk menempa kereta kompas ini, angka-angkanya harus akurat sesuai posisi sana. Hanya dengan begitu kita dapat menempuh jarak puluhan ribu mil tanpa tersesat. Rulaima dan Mute menatap cetak biru itu dengan wajah muram, dan sesaat kemudian Rulaima berkata, "Kita bisa mencobanya." Mereka berdua mulai sibuk. Mereka menempa setiap komponen dan setelah beberapa waktu, mereka membuat kereta kompas. Ada seorang pria emas yang terbuat dari Buddha Vitality Crimson Chromium di kereta, mengangkat lengannya untuk menunjuk ke depan. Di atas kepala pria emas itu terdapat 3 manusia kecil, masing-masing memegang tongkat kayu. Di tengahnya terdapat sebuah drum. Kinmu memandang Luo Futian dan menentukan arahnya terlebih dahulu. Ia menyesuaikan tangan manusia emas dan memanggil naga kilin untuk menarik kereta. Mereka semua melihat bahwa bagaimanapun naga kilin menarik kereta, tangan manusia emas itu selalu menunjuk ke arah yang sama. "Guru Dao, saya mengerti logika kereta kompas Guru Sekte Qin. Kereta ini mengandalkan putaran bantalan mekanis, roda gigi, dan roda untuk membuat manusia emas selalu menunjuk ke satu arah." Seorang Taois muda maju untuk bertanya kepada Master Dao. "Namun, untuk apa 3 manusia dan genderang di atas manusia emas itu?" Banyak praktisi seni dewa mendengarkan. Mereka telah mempelajari aljabar selama 2 tahun, dan banyak dari mereka belajar dari para Taois Sekte Dao, sehingga mereka sangat penasaran dengan kereta kompas milik Kinmu. Master Dao Lin Xuan berkata, "Ketiga manusia kecil itu digunakan untuk menghitung jarak tempuh. Setiap 100 mil, manusia-manusia kecil itu harus digerakkan oleh roda gigi dan mengetuk drum sekali. Selama kita menghitung jumlah ketukan drum, kita akan tahu jarak tempuhnya." Semua orang tercengang. "Kenapa kita harus menghitung jarak tempuh?" Master Dao Lin Xuan berkata, "Master Sekte Qin ingin pekerja surgawi dan Rulai akurat dengan posisi sana, tetapi meskipun demikian, akan tetap ada sedikit penyimpangan. Setelah kereta kompas menempuh jarak 10.000 mil, arah yang ditunjuk jari manusia emas akan sedikit menyimpang. Saya perkirakan Master Sekte Qin akan menyesuaikan arah tangan manusia emas ke kanan sebanyak 1 digit si." Semua orang tercengang dan Yu He bergumam, "Apakah perlu sedetail itu?" "Ada." Master Dao Lin Xuan memasang ekspresi hangat. "Jika ada perbedaan 1 si setiap 10.000 mil, akan ada perbedaan 1 hao setiap 100.000 mil. Kita seharusnya berada 100 mil jauhnya dari tempat yang seharusnya kita tuju, dan perbedaan setelah 100 mil tidaklah kecil." Master Sekte Qin mengejar kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Ketika ia tidak terbiasa melihat matahari asli milik Kaisar Langit Tertinggi, ia menghancurkannya dan meminta guru kekaisaran untuk membangunnya kembali. Dari situ, kita dapat melihat karakternya. Dia memang sengaja menghancurkan matahari kita. Dewa sejati Pang Yu, yang menggendong kaisar manusia leluhur pertama di punggungnya, berpikir dalam hati dengan marah. Ketika mereka berjalan sekitar 100 mil atau lebih, seorang manusia kecil di atas kepala pria emas itu memukul drum tersebut. Semua orang bersorak, "Benar." Master Dao Lin Xuan berkata sambil tersenyum, "Inilah pesona aljabar. Mungkin terlihat tidak berguna, tetapi ada di mana-mana. Jika ada yang ingin mempelajari aljabar lebih mendalam daripada yang diajarkan di sekolah-sekolah di Eternal Peace, silakan datang ke Sekte Dao saya." Biksu tua Jingming meliriknya dan berpikir, Guru Dao telah belajar hal-hal buruk dari Kinmu, dia mulai memikat orang untuk bergabung dengan Sekte Dao. "Aku harus memberitahu Rulai, agar murid-murid kita tidak dicuri." Selama perjalanan 10.000 mil, manusia-manusia kecil itu berdetak 100 kali, dan Kinmu berhenti. Ia membuka perut manusia emas itu dan menyesuaikan gigi-giginya sebelum melanjutkan perjalanan. Semua orang semakin mengagumi Master Dao Lin Xuan.